Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita, matematika peminatan. Ini subbab 2.4.2 yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk fungsi naik itu sama halnya seperti kalian belajar turunan pada kelas 11. Ini dikatakan naik apabila turunannya lebih dari 0, dan fungsi turun juga sama, dikatakan naik apabila turunannya kurang dari 0 ya. Sebentar. Nah, tentukan interval ketika sin X tambah cos X pada interval 0 sampai 2pi naik ya. Siapkan kalkulator karena ini kita butuh trigonometri. Berarti untuk fungsinya fx sin X tambah cos X ya. Berarti turunan sin kan cos, turunan cos min sin ya, paham ya. Nah, kita cari karena ini tidak ada nilai, kalau kan kita ini masalahnya kurang dari 0 atau lebih 0, supaya balance kita sama dengan 0 untuk mencari titik temunya ya. Kita f aksen X nya sama dengan 0 dulu, maka cos X dikurang sin X akan sama dengan 0 ya. Pada pi berapa boleh kita uji coba-coba pakai kalkulator. Ketika cosnya berapa, ketika sinnya berapa, itu diuji akan sama dengan 0. Kalau kalian hitung pasti kan, kalau di antara 0 sampai pi per 0 sampai pi per 2 kan ada 0, 30, 45, 60, 90 ya. Ini baru sampai 90 itu berarti pi per 2 ya. Kita di sini intervalnya adalah 2pi. Berarti sebentar, kita tambah-tambahin aja di sini. Kan ini lebih 15 nih. 15 kan selisihnya 105 ya. 100 berapa nih kalau tambah 120, 135, 150 dan lain-lain ya. Sampai dia 2pi itu 360, banyak ya. Dari sini sampai 360, cosnya berapa, sinnya berapa, itu nilainya yang sama ya. Kalau kita lihat pada 0 sampai 90, kita akan menemukan sin 45 dan cos 45 yang sama-sama nilainya pi per 2 ya. Pi per 2 kan setengah akar 2 ya. Cos pi per 4 kan setengah akar, kok ini pi per 2, setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 kan jadinya 0 ya. Maka di sini yang pertama nilai X yang kita dapat adalah pi per 4. Akan ada lagi X yang kedua, yaitu ketika nilai kosinus dan sinusnya 225 atau 5pi per 4 ya. 225 itu udah mentok, udah ini. Jadi gitu caranya. Kalau sinusnya berapa dikurangkan hasilnya 0. Misalkan cos 225
Sin 225 itu min setengah akar 2 kan, min setengah akar 2 plus setengah akar 2 nanti kan ketemu hasilnya 0. Min setengah akar 2 min setengah akar 2 kan 0 gitu. Kita gambar intervalnya. Susah amat ya. Pi per 4 itu setengah akar 2, berarti di sini 0. Pi per 4 adanya di sini ya. Sini berapa? Bagi 2 dulu. 225 di sini 0 sampai 2 pi intervalnya. Ujung-ujungnya kita isi interval. 225 merupakan pertengahan dari sini ya. Sementara pi per 4 kita Nah, pilih pi per 4 kan di sini. Kita akan memilih titik di antara 0 sampai pi per 4, yaitu pi per 6. Pi per 6 kan 30 ya. Berarti uji x pi per 6 ke turunannya. Ini ya, cos x. F aksen pi per 6. Pi per 6. Ini saya tulis pi per 6. Kita uji pi per 6 di sini. Cos pi per 6. Cos 30 dikurang sin cos 30 kan setengah akar 3. Cos 30 cos pi per 6 min sin pi per 6 setengah akar 3 dikurang sin 30 setengah ya. Setengah akar 3 itu kalau di desimalin berapa ya? Setengah akar 3 itu kan kalau didesimalkan 0,86. 0,86 dikurangi 0,5 kan hasilnya kan masih 0,3 sekian kan. Berarti ini bernilai positif di sini hasilnya. Kita tidak perlu menghitung nilainya berapa karena kita hanya butuh titiknya aja. Tandanya untuk menentukan titik. Maka kita taruh di sini positif. Ya. Yang kedua, kita uji dari antara pi per 4 sampai 5 pi per 4. Berarti pi berapa? Pi per tadi ini 30 kan pi per 6. Bisa kita uji 60 yaitu pi per 3 ya. F aksen pi per 3. Cos pi per 3 min sin pi per 3. Kebalikan dari ini, jadinya setengah dikurang setengah akar. Nah, kalian perhatikan, setengah kan 0,5, tadi setengah akar 3 merupakan 0,86 ya. Berarti 0,5 dikurang 0,86 akan menghasilkan negatif di sini. Maka di sini daerahnya adalah negatif. Pi per berapa selanjutnya?
5/4 itu 225. 225 tambah 270. 3/2. 3pi/2. Kita uji 270 yang mendekati 300 ya. Yang mendekati 360. Tapi tidak terlalu melampaui 5pi/4. Cos 3pi per 2 dikurang sin 3pi/2. Cos 270 dikurang sin 270 masih 0, cos 270 itu 0, sin 270 itu min 1. 0 min 1 sama dengan positif. Yang dicari adalah, ini saya hapus ya atasnya ya, fungsi naik. Naik itu lebih dari 0, berarti dia nilainya positif. Kita cari yang nilainya positif. Ini dan ini. Fungsi naik jangan fungsi naik deh bahasanya. Fx naik Fx naik pada 0 kurang dari X. Kurang dari pi/4 atau 5pi/4 kurang dari X kurang dari 2pi. Fx turun pada pi/4 sebentar, pi/4 kurang dari X kurang dari 5pi/4 itu ya. Jadi untuk fungsi naik dan fungsi turun sama seperti turunan fungsi aljabar pada biasa, cuman ini kita harus menentukan titiknya karena fungsinya merupakan fungsi trigonometri ya. Tidak ada tugas ya, saya rasa, karena materi kita ini masih ada nilai stasioner dan menentukan masalah yang melibatkan dengan turunan trigonometri. Jadi nanti aja sekalian sama yang kemarin yang di sekolah itu kita itu tadi saya ini dah ya benar ya, 242 itu fungsi naik fungsi turun, 241 itu persamaan garis singgung ya. Jadi nanti 2.241, 242, 243, 244 ya tugasnya ya. Jadi ada 4 soal nanti.
Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.